Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara menghitung jumlah siswa perempuan, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa yang ulangan sudah lulus, jumlah siswa yang tugas tidak lulus, jumlah siswa UTS tidak lulus, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung itu semua kita membutuhkan satu fungsi saja, yaitu countif. Nah, mari kita mulai. Fungsi countif itu diawali dengan tanda sama dengan, lalu countif, lalu kita klik dua kali. Terus kita pilih format yang ingin difungsikan, yaitu ini, lalu kita klik sekali saja, terus kita tanda petik tanda petik tanda titik koma, lalu kita pilih apa yang ingin, kriteria karakter yang ingin difungsikan. Karakternya itu yaitu P, karena kita ingin mencari jumlah siswa perempuannya, sehingga tanda petik 2 lalu P tanda petik 2 lagi, terus ditutup dengan buka kurung, lalu kita tekan enter, maka hasilnya adalah 4. Jika kita cek jumlah siswa perempuannya benar ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk jumlah siswa laki-laki yaitu sama dengan countif, lalu kita klik 2 kali fungsinya, terus kita pilih format yang ingin difungsikan, kita klik fungsinya, lalu kita ketik titik koma, terus kita tanda petik 2 lagi, dan karakter yang ingin difungsikan yaitu L, yaitu laki-laki, terus kita tutup dengan tanda petik 2 lagi, terus kita tutup dengan tutup kurung, lalu kita tekan enter, sehingga hasilnya adalah 6. Jumlah siswa ada 10, jumlah siswa perempuan ada 4, sehingga jumlah siswa laki-lakinya ada 6. Lalu untuk menghitung jumlah siswa yang ulangannya sudah lulus, yang ulangannya sudah lulus itu pasti melewati KKM. Nah, batas minimalnya itu berarti lebih dari sama dengan 80 ya, karena KKM-nya 80, minimalnya 80, jadi batas minimalnya ada 80, sehingga kita bisa tulis batas minimal 80 itu sama lebih dari sama dengan 80, lebih dari sama dengan 80. Jadi nilai yang udah lulus itu adalah nilai-nilai yang lebih dari sama dengan 80. Langsung saja sama dengan countif, terus kita klik 2, kita pilih yang ingin difungsikan, yaitu ulangan harian, terus kita klik fungsinya, terus kita ketik titik koma, lalu kita tanda petik 2, terus kita karakter ketentuan lulusnya itu berapa, yaitu tadi lebih besar dari sama dengan 80. Lalu kita tutup dengan tanda petik 2, terus kita tutup dengan kurung, lalu kita tekan enter, maka hasilnya 5. Kalau kita lihat yang lebih dari 80 ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 yang yang lulus. Untuk jumlah siswa yang tugasnya tidak lulus, kalau ketentuan 80 atau KKM 80 itu sebagai ketentuannya, berarti berarti di bawah 80 tidak lulus.
Berarti yang tidak lulus itu di bawah 80. Nilainya yang di bawah 80. Langsung saja berarti kita hitung sama dengan countif. Kita klik 2 countifnya. Lalu kita pilih format yang ingin difungsikan, yaitu tugas. Lalu kita klik fungsinya. Kita ketik titik koma, terus kita ketik tanda petik 2, terus kita tulis ketentuannya yaitu yang kurang dari 80. Terus kita tutup dengan tanda petik 2 lagi, tanda petik 2 lagi, lalu kita tutup dengan tanda kurung, lalu kita tekan enter, sehingga hasilnya adalah 3. Kalau kita lihat jumlah siswa yang tugas tidak lulus, kita lihat yang tidak lulus ini lulus, ini 1 tidak lulus, tidak lulus jadi 2, dan yang terakhir ini jadi pas ada 3 yang tidak lulus. Jumlah siswa UTS yang tidak lulus itu sama lagi, yaitu kurang dari 80 nilainya, sehingga kita bisa langsung saja, yaitu sama dengan countif. Kita klik 2, lalu kita pilih yang ingin difungsikan, yaitu UTS ini lalu kita klik fungsinya, kita ketik titik koma, kita tanda petik 2, kita tulis ketentuannya yang tidak lulus, yaitu yang kurang dari 80. Lalu kita tutup dengan tanda petik 2, kita tutup lagi dengan tanda kurung, lalu kita tekan enter, sehingga hasilnya yang tidak lulus adalah sebanyak 8. 79 tidak lulus, 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 anak yang tidak lulus dalam UTS. Jumlah siswa UAS yang tidak lulus juga sama, yaitu dengan countif. Dengan countif, klik 2 kali, kita pilih yang UAS, format yang UAS, yang itu ini, yang tidak lulus, jumlah siswa UAS yang tidak lulus. Lalu kita klik fungsinya, lalu kita ketik tanda titik koma, tanda petik 2, lalu yang tidak lulus berarti di bawah 80, kita ketik lebih kecil dari 80, lalu kita tutup dengan tanda petik 2, lalu kita tutup dengan tanda kurung, tekan enter. Jadi yang tidak lulus ada 1 anak, yaitu 60 ya. Ini lulus, dan hanya 1 anak yang tidak lulus, yaitu 60. Jumlah siswa yang nilai akhir sudah tuntas. Jumlah siswa yang nilai akhirnya sudah tuntas, berarti yang sudah tuntas itu yang di atas 80 ya, di atas 80, lebih besar sama dengan 80. Langsung saja kita countif lagi, klik 2 kali, terus kita pilih format yang ingin difungsikan, lalu kita klik, lalu kita ketik titik koma, terus ketik tanda petik 2, terus ketentuannya yaitu lebih besar dari sama dengan 80, terus kita tutup dengan tanda petik 2 dan tanda kurung, lalu tekan enter. Jadi jumlah siswa yang nilai akhir sudah tuntas itu ada sebanyak 5 anak. Kalau kita lihat 84,5 itu lulus, 84 lulus, jadi sudah ada 3, 69 tidak lulus, 85,5 lulus, berarti sudah 4 anak tidak lulus, dan lulus. Jadi ada 5 anak, betul. Jumlah siswa yang nilai akhirnya belum tuntas. Yang belum tuntas berarti di bawah 80.